Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas Polytron satu pintu ya. Satu pintu. Untuk informasi kerusakannya itu sebulan lalu katanya pernah diisi freon ya. Informasinya pernah diisi freon. Namun hari ini tidak bisa dingin kembali. Nah, seperti biasa teman-teman, langkah pengecekannya dulu kita cek dulu deh. Kita cek dulu, pastikan di area evaporator itu tidak terjadi kebocoran ya, terutama untuk di kulkas satu pintu ya, kulkas satu pintu. Nah, oke, di sini di bagian evaporator terdengar ada suara desis ya, ada suara desis, ada suara air mengalir. Itu artinya kalau misalkan posisi seperti itu artinya kompresor sudah berjalan. Oke, jadi untuk kompresor sudah berjalan, selanjutnya kita cek di area evaporator apakah ada yang bocor ya. Karena informasinya sebulan lalu, informasi dari orangnya itu sebulan lalu pernah diisi freon ya. Dan di sini udah kita colokin ya, namun untuk lampu mati ya, lampunya mati, udah waktunya ganti kayaknya. Dan di sini kita akan cek juga untuk di bagian kompresornya udah jalan ya, jadi kita nggak perlu ngecek kompresor. Selanjutnya kita akan cek, karena kompresornya berjalan, selanjutnya kita akan cek pastikan freonnya itu ada atau tidak. Nah, di sini untuk di bagian kondensor sendiri itu tidak ada panas sama sekali ya. Dan untuk filter juga sama, nggak ada panas sama sekali. Untuk jalur yang utama, jalur yang panas terlebih dahulu yaitu dari kondensor dulu ya, dari kondensor. Nanti terakhir itu panasnya itu ada di posisi filter ya. Jadi filter ini terakhir. Jadi kalau misalkan kondensornya nggak panas, filter otomatis nggak bakalan panas juga. Beda lagi kalau, nah itu tanda-tanda freonnya habis. Beda lagi kalau misalkan kondensor hangat, terus di bagian filter dingin, itu ada kemungkinan freonnya buntu atau berkurang ya. Nah, di sini kurang lebihnya seperti itu untuk pengecekannya kalau misalkan kita nggak punya alat ukur. Nah, sedangkan kalau kita misalkan ada alat ukur, di sini kebetulan udah dipasangi pentil ya, pentil pengisian. Nah, ini kalau misalkan udah dipasangin pentil pengisian seperti ini, itu artinya pernah kulkas ini pernah dilakukan pengisian freon ya. Nah, benar sekali menurut informasi kata orangnya itu pernah dilakukan pengisian freon. Dan selanjutnya karena di sini untuk pentil pengisiannya itu posisi masih tertancap, sekalian kita cek juga, kita akan perlihatkan seperti apa tekanan freon pada saat kondisi jalan. Oke, untuk pentil sudah kita pasang ya, selanjutnya kita tes, kita cek ya di manifoldnya ini ada berapa tekanan. Nah, di sini seperti yang kalian lihat tekanannya itu berada di bawah 0 ya, berada di bawah 0. Itu artinya freon ini habis ya, freon ini habis. Sedangkan kalau misalkan posisi normal itu tekanan freon pada saat hidup antara 10 sampai berada di 15 psi untuk jenis freon yang menggunakan R134. Oke, seperti yang kalian lihat, ini udah di bawah 0, ini udah fix. Bisa dipastikan freonnya itu habis, karena beda lagi kalau misalkan di dalam evaporator itu nggak ada suara ya, itu ada kemungkinan buntu. Namun tadi di dalam evaporator itu ada suara, ini udah fix kulkas ini mengalami kebocoran freon. Oke. Nah sekarang kita akan coba matikan dulu, kita akan lepas dulu manifoldnya. Selanjutnya langkah apa yang akan kita lakukan kalau misalkan mendapatkan kasus seperti ini. Di sini saya akan langsung ganti kondensornya, karena informasinya sudah pernah karena kulkas ini sudah pernah diisi freon ya, namun bisa habis lagi. Nah, kenapa? Mungkin ada yang bertanya, Bang, kenapa kok langsung ganti kondensor? Kenapa nggak bukan dari evaporatornya? Nah, sebetulnya simpel banget teman-teman. Kalau misalkan
kalian cek ya, yang pertama itu kalian bisa cek dulu untuk di bagian evaporator. Sebelum penggantian kondensor, kalian bisa cek dulu di bagian evaporator, pastikan di area evaporator itu tidak ada kebocoran. Nah, kalau misalkan udah tidak ada kebocoran ya untuk di area evaporator, langsung aja kalian bisa ganti kondensor. Nah, alasannya kenapa langsung saya ganti kondensor, karena tekanan yang paling tinggi itu letaknya di area kondensor ya. Ada kemungkinan bocornya itu yang paling sering di kondensor, karena untuk kulkas merek Polytron ini kan untuk kondensornya menggunakan besi, yaitu rawan mengalami kebocoran dan juga tekanan tinggi. Sedangkan di evaporator itu tekanannya rendah ya pada saat hidup. Nah, saya langsung ambil langkah ganti tekanan yang paling tinggi, yaitu di area kondensor. Nah, di sini untuk kondensornya sendiri saya menggunakan ukuran 8 jalan, dan juga untuk di bagian filter juga saya ganti juga. Sekalian kita perbarui ya. Filter kita perbarui, kondensor juga kita perbarui. Selanjutnya kita hidupkan, dan di sini sudah saya isi freon. Nah, di sini udah saya isi freon. Nah, untuk pengisian freon sendiri saya mengisi dalam kondisi keadaan kulkas dimatikan ya, pada saat kondisi mati. Nah, di sini untuk tekanannya itu berada di 60 psi. Kita tunggu sampai 80 apakah bisa naik. Oke, kalau misalkan nggak bisa naik, ini kan berada di 60 psi ya. Kalau misalkan nggak bisa naik, langsung aja kita hidupkan. Untuk penambahannya itu bisa kita tambahkan pada saat kulkasnya ini sudah dinyalakan. Oke, di sini untuk kulkas sudah dinyalakan dan untuk tekanan sudah mulai turun, dan nanti kita akan tunggu turunnya tekanan ini sampai di angka berapa ya. Nah, ini untuk tekanannya itu udah turun, berada di sekitar 10 psi. Nih, ini jarum di atas 0 ini 10 psi ya. Dan selanjutnya untuk di bagian kondensor, panasnya masih belum rata. Jadi panasnya ini ada di tengah-tengah ya. Jadi kalau misalkan freon kurang, itu di area kondensor itu panasnya nggak full ya. Nah, seperti contoh kasus ini kan freonnya itu masih saya isi 10 psi. 10 psi itu kan masih kurang ya. Karena di area kondensernya sendiri panasnya itu masih setengah. Nah, sekarang kita akan coba langsung tambahkan lagi. Tambahkan sampai mungkin kalau untuk kali ini saya akan coba tambahkan di angka 15 psi. Untuk range-nya, untuk jenis yang 134 itu antara 10 sampai 15 psi. Oke, kita masih tambahkan lagi karena masih berada di 10 ya. Oke, untuk melakukan penambahan freon pada saat hidup, kalian bisa lakukan pelan-pelan aja, tambahkan lalu tutup, lalu tambahkan lalu tutup gitu ya. Jadi nggak perlu kita cos gitu, takutnya nanti kita kelebihan dalam pengisian freon. Oke, di sini udah tekanan udah menunjukkan di angka 15 ya. Kalau misalkan sudah menunjukkan angka di 15 psi, kita tunggu sekitar beberapa menit ya. Nunggu kulkasnya itu bisa beku kembali. Dan di sini udah selesai ya, udah selesai kita lock semua, dan di sini untuk dindingnya udah mulai ada embun ya. Ini udah selesai di tekanan 15 psi dan evap sudah merata ya, mulai merata untuk pembukuannya. Oke, sampai di sini dulu video dari kami, semoga bermanfaat ya. Mungkin kalau misalkan kalian ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.